dan teringat kepada Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang mana. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan telah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama khatib berwasiat ke diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, yakni imtisarul awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, yakni kita tunaikan, kita jalankan, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang, baik ketika kita dalam situasi kondisi sepi seorang diri ataupun ketika kita dalam situasi dalam keadaan ramai banyak orang. Dan ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal yang kita cari, yang kita siapkan ketika kita hidup dalam dunia yang sementara ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadilah olehmu bekal, dan bekal yang terbaik adalah takwa padaku, maka bertakwalah padaku wahai orang-orang yang berakal. Jemaah yang berbahagia, kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan menghirup udara segar, dan kita masih diperkenankan untuk menikmati indahnya dunia ini. Dan inilah merupakan kehidupan kita yang kedua setelah alam arwah kita ditempatkan di alam dunia. Dan nanti setelah alam dunia selesai, kita akan masuk ke alam akhirat, dan itu alam yang abadi. Dan dunia ini sifatnya sementara, dia tidak abadi, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dengan berbagai macam problematikanya dunia ini, karena memang dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia bersyukur ataukah tidak. Yang miskin juga diuji dengan kemiskinannya, apakah dia sabar ataukah tidak. Bahkan hidup dan mati pun merupakan sebuah ujian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah Allah
yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jemaah yang berbahagia, semua ujian yang Allah berikan pada kita untuk menguji sejauh mana amal-amal setiap hambanya, dan setiap ujian ini pasti ada hikmahnya, dan oleh karena itulah setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, dan kita hendaknya senantiasa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian yang kita hadapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Jemaah yang berbahagia, dunia yang sementara ini, yang sekarang ini kita tempati, merupakan kehidupan pertama, dan nanti kita akan hidup kembali, yakni di alam yang kekal, yakni di alam akhirat. Dan kebahagiaan di akhirat nanti itu ditentukan oleh tingkah laku perbuatan kita di dunia ini. Kebahagiaan kita di sana itu ditentukan bagaimana kita beraktivitas di dunia ini. Oleh karena itulah kehidupan yang kedua nanti, kehidupan yang tidak pernah ada mati lagi, maka mari sama-sama kita jadikan hidup di dunia ini sebagai jembatan untuk menuju ke alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Oleh karena itulah memotivasi kehidupan ini bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan motivasi agar kita senantiasa punya semangat dalam hidup dan juga punya semangat untuk meraih menggapai akhirat nanti. Kata beliau, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu, beramalah kamu, berusahalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itulah kehidupan yang sementara ini jangan sampai membuat kita terlena melupakan kehidupan yang abadi, yakni di akhirat nanti. Silakan bekerja, tapi niatkan untuk beribadah, dan silakan untuk berusaha, tapi niatnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk kebahagiaan di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menggunakan hidup kita ini, umur kita ini untuk menuju alam akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa qurbi fil warham wa anta khairur rahimin.